Inilah wajah kota Indramayu yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang berada di pesisir Laut Jawa. Lantaran posisinya inilah, kabupaten ini dipilih sebagai tempat beroperasinya pembangkit listrik tenaga uap. Salah satunya adalah untuk memudahkan pengiriman bahan baku batu bara untuk pengoperasian pembangkit listriknya. PLTU Sumur Adem dibangun pada tahun 2006 di atas lahan seluas 84 hektar di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Indramayu. Pembebasan lahan inilah yang akhirnya menyeret sang mantan bupatinya ke balik jeruji besi. Yance dijadikan tersangka terkait dugaan markup pengadaan lahan. Diduga ganti rugi pembebasan lahan di markup hingga 2 kali lipat, yaitu dengan membudgetkan anggaran Rp42.000 per meter persegi. Padahal saat itu, harga tanah sesuai nilai jual objek pajak pada tahun 2006 di daerah setempat hanyalah Rp17.000 hingga Rp21.000 per meter. Akibat praktik dugaan markup ini, negara merugi sebesar Rp42 miliar. Ya, jadi ada beberapa perbuatan yang dianggap melawan hukum ya oleh penyidik. Di situ ada penyalahgunaan wewenang. Nah, kemudian ada ketidakpatuhan atau taruhlah pelanggaran terhadap Perpres nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Memang di dalam penyidikan itu kita temukan ada hal-hal yang tidak kesesuaian antara harga yang diberikan kepada pihak tertentu dan pihak lain yang seharusnya diberlakukan sama, sehingga ada selisih harga, ya katakanlah markup seperti itu, yang dinilai melanggar Perpres 65 tahun 2006 dan Perpres nomor 36 tahun 2005. Fakta-fakta di penyidikan itu, waktu itu kan tersangka ini menjabat sebagai bupati. Ya, jadi dia mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pembebasan tanah itu yang menyimpang dari ketentuan yang ada. Itu karena kewenangan dia sebagai bupati. Pembangunan PLTU Sumur Adem sejatinya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik Jawa Bali yang saat itu masih kritis. Pembangunan PLTU ini masuk dalam salah satu daftar percepatan pembangunan atau crash program 10.000 megawatt di seluruh Indonesia. Dari sinilah modus dan praktik kotor pengadaan proyek negara ini dimulai. Di antaranya adalah tudingan penggantian fiktif atas tanah abrasi. Yang memprihatinkan, nyatanya ganti rugi pengadaan lahan tidak semuanya sampai ke tangan yang berhak alias pemilik tanah semula. Meski tanahnya sudah didata dan diminta surat-suratnya, namun para pemiliknya tak juga menerima ganti rugi hingga kini. Pernah ada yang datang nggak Pak ngukur tanahnya Pak Daslam? Nggak ada. Jadi nggak ada yang datang ngukur tanah Pak Daslam itu. Karena bu tanahnya gini, tanahnya nggak ada. Jadi ngukur-ngukur mana tanahnya, bagian samping ini kan tanahnya udah ke laut. Jadi posisinya udah ke laut gitu. Iya. Kan hitungannya berapa? Ya cara wong beli mah nggak dapat uang beli. Masa tanahnya lah kan minta uang, ya ada orang sini, ya nggak boleh. Ya udah kan orang tani mah, udah ya udah. Kalau yang ngasih mah bapak saya, cuman ya kita bapak saya tuh bilang sama Mang Dali, surat itu sudah dibawa aja. Ya. Siapa namanya ini Sadu. Minta suratnya dari Sadu, tanah itu. Katanya Garpan dapat duit, bilangnya tuh. Ya, cuman dibawa suratnya baik bu, sampai ditunggu-tunggu bilang bapak sampai sebulan 2 bulan nggak dapat duit ya. Katanya dapat duit bilangnya, bilang bapak Daslam. Bapak Daslam udah meninggal, yang atas surat meninggal udah kan.
tahu itu namanya dapat uang. Iya. Enggak tahu. Pada selama nunggu-nunggu. Orang curiga orang dulu mah. Ya kalau nggak dipengen tahu surat nggak kasih uang ya udah. Namun, pengakuan-pengakuan ini dibantah oleh pihak kuasa hukum Yance. Nah, perlu dijelaskan atasan yang bagaimana. Di dalam putusan Mahkamah Agung itu, di dalam persidangan, kebetulan saya juga melihat tidak ada satu patah kata pun namanya Pak Yance itu di dalam berita acara pemeriksaan di waktu itu di Pengadilan Negeri Indramayu. Tidak ada. Jadi keterkaitan pasal 55-nya itu di dalam pasal 55 KUHP itu mana? Ya inilah yang menjadi penasaran dari penyidik. Dan tidak ada arahan dari Pak Yance untuk menentukan harga harus begini.